Shalom, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Agung di Rehat, Renungan Hati Sehat, GBI Ngadinegara Yogyakarta. Kita akan saya ingin bagikan beberapa cerita di sini, tapi mari kita mulai dengan doa. Mari kita satukan hati. Bapa Tuhan Allah kami, terima kasih melalui kesempatan ini Kau membuka kesempatan bagi kami untuk merenungkan bersama-sama firman daripadamu, untuk menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Utus Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam kami menjalankan, menghidupi firman. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya itu sedang ketik-ketik menyusun ada satu ayat yang bagi saya menarik, saya sedang mencoba untuk menjelaskannya. Lalu saya ketemu dengan teman-teman di gereja, teman-teman pengurus rehat ini, ngobrol-ngobrol, lalu mereka bilang, itu bagus Pak Agung, bagikan saja di rehat. Lalu sekarang saya berada di depan Bapak Ibu untuk membagikan firman ini. Ya, bahkan baru tadi Bapak Ibu kita menyepakati judul dari rehat ini, yaitu bagaimana mempunyai sahabat dan menjadi sahabat. Ada hanya satu ayat yang saya ingin sampaikan dari Ayub pasal 2 ayat 11. Silakan kalau Bapak Ibu mau membukanya, nah kita bisa baca bersama-sama. Ayub pasal 2 ayat 11. 3, 2, 1. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Elifas orang Teman itu salah satu suku bangsa yang ada di sana. Bildad orang Suah juga salah satu suku bangsa di sana. Serta Sofar orang Naamah, salah satu suku bangsa yang ada di kawasan itu. Nah, dari sini ada muncul beberapa hal menarik untuk kita bahas. Yang pertama saya mau sampaikan tentang asal ketiga sahabat Ayub ini. Orang Teman, orang Suah, dan orang Naamah. Siapa mereka? Elifas adalah sahabat Ayub yang berasal dari bangsa Teman. Suku bangsa Teman adalah anak keturunan Teman, anak Elifas. Elifas adalah anak sulung Esau, saudara Yakub. Dengan demikian, orang-orang Teman atau bangsa Teman ini sebenarnya adalah juga keturunan Ishak dari Esau. Suku bangsa Teman dari penelitian sejarah dan arkeologis diyakini mereka tinggal di kawasan Edom. Jadi menyatu dengan suku bangsa Edom di kawasan barat laut Saudi Arabia, berbatasan dengan Yordania dan Teluk Akaba, berseberangan dengan Gurun Sinai di seberang Teluk Akaba. Eusebius, seorang sejarawan dari Yunani, historian dari abad keempat Masehi, yang juga saat itu menjadi uskup di Kaisaria, sempat mencatat adanya sebuah daerah di kawasan itu yang bernama Taiman. Diyakini bahwa Taiman adalah versi Yunani dari Teman yang
kita baca sekarang ini. Kemudian yang kedua suku bangsa Su'ah. Suku bangsa Su'ah itu adalah Bildad, suku bangsa Su'ah. Keturunan Su'ah, anak Abraham dari Keturah. Jadi ini pun masih menjadi satu sumber. Jadi Abraham beristrikan Keturah dan salah satu anaknya adalah Syu'ah. Ada tercatat di Kejadian 25 ayat 1 dan 2. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simron, Yoksah, Medan, Midian, Isibah, dan Syu'ah. Di 1 Tawarik 1:32 juga dikatakan keturunan Keturah, gundi Abraham. Perempuan itu melahirkan Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibah, dan Syu'ah. Anak-anak Yoksan ialah Seba dan Dedan. Jadi Bildad ini adalah dari suku bangsa Su'ah yang juga masih keturunan Abraham. Nah sekarang di mana suku bangsa Su'ah menetap? Memang saat ini belum diketahui dengan pasti. Tapi ada beberapa ahli yang berpendapat dari beberapa prasasti Syria kuno yang ditemukan bahwa suku bangsa Su'ah itu menetap di kedua sisi Sungai Efrat. Jadi di sebelah timur dan barat Sungai Efrat yang sekarang terletak atau termasuk di kawasan negara modern Syria. Jadi agak di tengah begitu. Ada sejarawan juga dari abad pertama Josephus Flavius yang mencatat bahwa suku bangsa Su'ah menetap di pinggir Sungai Efrat di kawasan Mesopotamia Utara. Jadi memang yang sekarang masuk di kawasan negara modern Syria. Di sebelah utara tanah Uz, tanah di mana Yakub menetap tadi. Yang ketiga, suku bangsa Na'ama. Siapa suku bangsa Na'ama? Yaitu Sofar. Sofar adalah orang Na'ama. Siapa Na'ama dan di mana dia? Na'ama adalah suku bangsa yang tinggal di sekitar kota yang namanya Na'amah di daerah Yudea. Belum diketahui, kita belum bisa melacak. Kalau tadi bisa dilacak sampai ke Esau, bisa dilacak sampai ke Abraham, yang Na'amah memang kita belum bisa menemukan, belum bisa dilacak dari mana. Tetapi ada catatan tentang kota Na'amah, yaitu salah satu kota yang berhasil ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Ada tercatat di Yosua 15 ayat 41. Kemudian itu ketiga tempat asal dari ketiga sahabat Ayub. Nah sekarang di mana Ayub sendiri tinggal? Di pasal 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Lokasi tempat tinggal Ayub adalah di tanah Uz. Para ahli sudah sepakat bahwa tanah Uz terletak di arah tenggara dari negara Israel sekarang. Meliputi saat ini sebagian berada di wilayah barat daya Yordania, sebagian di barat laut Saudi Arabia di perbatasan itu. Sering diidentikan tanah Uz adalah tanah Edom. Kitab Ratapan 4 pasal 4 ayat 21 mencatat menekankan hal itu. Bergembiralah dan bersukacitalah hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Jadi tanah Uz itu identik dengan tempat tinggal suku bangsa Edom. Selain juga ditinggali oleh penduduk asli yaitu kaum tanah Uz. Suku bangsa Uz ternyata adalah anak cucu Aram, keturunan Sem. Jadi masih ujungnya ke Abraham, ke apa namanya? Ya, ke Abraham, Sem, Ham dan Yafet. Ya, kemudian naik ke atas. Jadi masih berkisar di ujung yang sama. Sem, Ham, Yafet, dari Nuh ke Sem, Ham, Yafet, dan Sem itu menurunkan Aram, dan Aram kemudian menurunkan Uz yang kemudian berkembang menjadi satu suku bangsa yaitu Uz. Jadi Bapak Ibu, setelah air bah, jadi air bah terjadi, itu memang sejarah manusia itu seperti diriset kembali. Mulai lagi dari awal, semua kembali berujung pada Nuh dan anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Yang kemudian ketiga anak-anak itu kawin-mawin dan sebagainya, sudah menikah, sudah berkeluarga, kemudian berkembang biak, dan masing-masing itu berkembang menjadi suku-suku bangsa yang mendiami kawasan-kawasan tersendiri. Sem, Ham, dan Yafet berpisah, menyebar, dan
keturunan mereka mendiami banyak yang tempat-tempat semulanya satu keluarga berkembang menjadi desa, kemudian berkembang menjadi kota dan sebagainya. Biasanya kota-kota atau tempat itu memang diberi nama sesuai dengan nama nenek moyang mereka, nama-nama dari mereka sendiri. Seperti tadi ada Tanah Uz, ada Teman, ada Edom dan sebagainya. Edom sendiri Bapak Ibu itu keturunan Esau yang mendiami sebuah tempat yang sekarang berada di perbatasan Saudi Arabia, Yordania. Masih di situ juga yang disebut juga Tanah Uz di arah tenggara dari Israel. Nah, ini yang menarik. Dari sana tadi ya, di kawasan Syria, Mesopotamia Utara, Syria, kemudian di kawasan selatan di barat laut, barat daya Yordania, barat laut Saudi Arabia, kemudian agak di sebelah barat lagi, asal dari ketiga sahabat Ayub ini. Nah, ketika kemudian Ayub di pasal 2 ayat 11 menyatakan begini. Ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa. Ini adalah yang menarik. Yang pertama, ketika mereka mendengar kabar, ketika sahabat Ayub mendengar kabar, artinya ada komunikasi Bapak Ibu. Kemudian datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Artinya apa? Mereka tidak sedang berada di satu tempat yang sama, tetapi dari tempat yang berbeda, yang berjauhan. Tetapi kemudian sepakat untuk menuju ke Tanah Uz, untuk mengunjungi Ayub. Ada kesepakatan. Mendengar kabar, ada kesepakatan bersama berangkat dari tempat masing-masing menuju ke satu lokasi, yaitu tempat Ayub. Artinya ada komunikasi intens di antara mereka. Bapak Ibu, kita nggak berbicara zaman sekarang, sudah ada WA, sudah ada ya SMS, ada HP dan sebagainya. Kita melihat pada posisi saat itu, di mana komunikasi sangat-sangat terbatas. Ini sudah menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian ini sampai perlu dicatat oleh penulis Alkitab. Loh, Bapak Ibu, coba, penulis Alkitab itu nulis, ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang malapetaka, datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Itu ditekankan di sini. Kemudian dijelaskan, Elifas itu orang Teman, Bildad itu orang Suah, Sofar itu orang Naamah. Itu dijelaskan masing-masing. Ini bukan sebuah dongeng, bukan sebuah cerita untuk menambah panjang sebuah cerita dongeng, untuk menambah sesuatu jadi menarik. Tetapi ini ada maksudnya. Dan ketika ini dimaksudkan, dicatat di sini, ternyata memang ada hal yang harus dapat menjadi pembelajaran bagi kita, orang percaya yang sekarang mempelajari Alkitab. Bapak Ibu, seringkali sih memang ketika saya mau kesaksian nih, ketika saya itu membaca Alkitab, ya rasa-rasanya itu seringkali terlewat, ada kalimat-kalimat asal bla-bla dibaca, sepertinya kalimat biasa saja, tidak ada artinya dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika kita renungkan lebih dalam, kita bertanya-tanya, apa maksud penulis? Kenapa kayak gini saja ditulis? Kenapa? Apakah ya, itu kemudian menjadikan iblis akan memudahkan memanipulasi kita untuk itu kan cuma dongeng. Padahal sebenarnya ini bukan sekedar menambah-nambahi cerita biar gayeng atau apa, tetapi bahwa ini ada maksud tertentu. Ya tadi kata-kata misalnya mendengar kabar, berangkat dari tempat masing-masing, kemudian dijelaskan orang Isuah, orang Naamah, orang Teman, dan sebagainya. Ada kata sepakat dan sebagainya. Artinya, yang pertama, jelas menunjukkan ada komunikasi intens di antara mereka. Padahal situasi, kondisi saat itu sangat susah untuk dapat berkomunikasi dengan intens. Yang kedua, berarti mereka adalah sahabat-sahabat Ayub yang betul-betul sahabat dalam kesusahan. Walaupun dipisahkan oleh jarak yang jauh, tapi mereka tetap bisa mendengar, saling berkabar, saling mendengar, dan mereka memutuskan sepakat untuk berangkat dari tempat masing-masing menuju berkunjung ke Ayub bersama-sama. Dalam kondisi situasi saat itu komunikasi masih sangat
sangat terbatas, jalan pun masih sangat terbatas. Dan mereka tidak naik ojol, tidak naik Gojek, tidak naik Grab, belum ada Bapak Ibu. Mereka mungkin naik keledai, naik onta, harus berhari-hari. Dan itu juga tidak murah, tetapi mereka lakukan untuk mengunjungi sahabat mereka, Ayub. Hal yang kedua, ini hal yang kedua tentang bagaimana mereka memutuskan untuk datang dan menghibur Ayub. Ada dua perspektif. Satu dari perspektif Ayubnya. Bapak Ibu, Ayub adalah orang benar. Hidup takut akan Allah. Menyembah Tuhan yang benar. Dan itu semua menuntun Ayub untuk hidup benar. Dan Ayub yang hidup benar itu juga akan berdampak pada mempunyai banyak sahabat. Saat Ayub hidup berkelimpahan, penuh berkat, dia sadar betul berkat yang diperolehnya itu bukan karena hebat dan kuatnya, tetapi semua karena Tuhan. Itu yang kemudian menuntun Ayub untuk hidup benar. Dan ujung-ujungnya salah satu dampaknya adalah Ayub mempunyai banyak sahabat. Bagaimana dengan kita sekarang? Ketika kita penuh berkat, ketika kita penuh kemudahan dalam hidup ini, kita akan cenderung lupa diri dan sombong. Kita akan cenderung melihat teman kita mungkin dengan ada reuni SD, SMP, SMA. Kemudian kita datang dengan maksud menyombongkan diri. Saya sudah hebat, saya sudah jadi orang-orang lebih daripada yang lain-lain. Apakah seperti itu? Atau kita mau menyentuh Ayub? Terus tetap merendah. Terus tahu diri bahwa semua berkat yang dia nikmati, dia punya sekarang ini adalah dari Tuhan. Dan itu yang dilihat oleh orang di luar Ayub. Sehingga mendatangkan banyak sahabat bagi Ayub. Tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya Ayub dianggap sombong. Kalau kita berlimpah menjadi sombong, kita tidak akan mungkin punya banyak sahabat. Kalaupun ada sahabat, itu sahabat yang hanya mendekat ketika kita bisa dimanfaatkan oleh mereka. Persahabatan yang tulus dibangun dari diri kita sendiri. Itu dari perspektif Ayub. Sekarang persahabatan dari perspektif ketiga sahabat Ayub tadi. Bapak Ibu, saat itu belum ada WA, sekali lagi, belum ada internet. Kantor pos juga belum ada, mau kirim wesel telegram juga belum ada. Tetapi ketika sahabat ini dari tempatnya masing-masing yang berjauhan, mempunyai cara dan tetap komitmen untuk saling berkabar. Sehingga mereka tahu keadaan yang menimpa salah satu sahabat mereka, Ayub. Kemudian mereka sepakat, yuk kunjungi Ayub. Apa yang nampaknya sederhananya dicatat satu ayat ini, di dalam faktanya, di dalam kejadian sebenarnya itu membutuhkan effort yang lebih, Bapak Ibu. Bagaimana bisa berkabar? Artinya harus menyuruh orang untuk saling berkabar. Kalau tidak datang sendiri. Tetapi itu mau suruh orang atau datang sendiri, tetap itu ada effort, ada upaya yang membutuhkan biaya, membutuhkan usaha dan upaya yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Tapi tetap mereka lakukan. Pada saat yang sama kemudian ketika mendengar Ayub, sahabat mereka ditimpa masalah, mereka juga sepakat untuk datang bersama. Bapak Ibu, inilah the real sahabat. Mereka lah sahabat-sahabat dalam suka dan duka. Bisa jadi sebenarnya Ayub mempunyai banyak teman, banyak sahabat. Tetapi yang jelas Alkitab mencatat 3 dari mereka yang datang mengunjungi Ayub. Ya, kita semua tahu ketika kita berlimpah banyak orang yang datang mengaku teman, sahabat, mengaku saudara dan sebagainya. Masalahnya kemudian ketika suatu saat kita jatuh atau sedang berada di bawah, berapa dari mereka yang mengaku teman, sahabat, dan bahkan saudara itu mau datang mengunjungi kita. Saat Ayub terpuruk, 3 dari sahabat Ayub itu yang datang. 3 orang inilah yang benar-benar sahabat dalam suka dan duka. Dari perspektif ketiga sahabat ini, pesan yang ingin disampaikan oleh satu ayat ini adalah jangan sampai ketika kita bersahabat dengan seseorang, itu hanya di saat orang tersebut sedang berkelimpahan dan memberi kita keuntungan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Pengkhotbah 7 ayat 2 menyatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ketika sahabat Ayub itu melakukan ini. Walaupun saat itu pengkhotbah belum ditulis, tetapi dia sudah melakukannya. Ini yang dilakukan, berkunjung dan menyampaikan empatinya. Di Ayub 2 pasal 13 mencatat bagaimana ketiga sahabat ini duduk di tanah bersama-sama Ayub tanpa berkata-kata. Biasanya kita datang terus, ayo kamu begini kok gimana? Kok bisa kejadian seperti ini gimana? Wah, aku salah kok. Kita malah datang menggurui. Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan oleh orang yang sedang berkesusahan. Ketiga sahabat ini selama 7 hari 7 malam tercatat di Ayub 2 pasal ayat 13. Mereka duduk bersama-sama dengan Ayub di tanah tanpa berkata-kata selama 7 hari 7 malam. Itu yang dibutuhkan oleh seorang sahabat. Itu yang diberikan oleh sahabat kepada sahabatnya yang lain. Tidak banyak ngomong, tunjuk muka, duduk bersama dengan yang berkesusahan. Sampaikan empati kita. Bapak Ibu, satu ayat ini menunjukkan sahabat itu penting. Persahabatan itu penting. Dari sisi Ayub, saat kita berkelimpahan, tetap rendah hati. Dan biarlah Tuhan yang akan menyeleksi, mengirim, menunjukkan siapa yang betul-betul menjadi sahabat kita, atau hanya mereka siapa yang hanya akan memanfaatkan berkat-berkat yang ada pada kita. Itu yang dari Ayub. Yang dari ketiga sahabat tadi, ketika kita mempunyai teman yang sedang tersungkur, marilah, hendaklah kita juga menyampaikan empati kita. Tidak ada, jangan pernah hitung-hitungan dengan sahabat kita. Jangan pernah ngitung, tapi ya rugi kalau ke sana jauh hanya gitu, sudahlah nanti aja dan sebagainya dan sebagainya. Tidak. Sahabat sejati adalah ada ketika orang yang teman kita, sahabat kita itu memerlukan dukungan dan support. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Tuhan Allah kami, terima kasih dari satu ayat ini yang nampaknya hanya sekedar cerita, tetapi ternyata kau bukakan, kau ajarkan kepada kami orang-orang percaya, kami orang-orang yang kau ajarkan untuk menjadi garam dan terang dengan kasih yang kau berikan kepada kami, untuk juga memberikan kasih kepada para sahabat kami. Terima kasih kau ingatkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, di dalam kami menjalankan firman ini, di dalam kami menghidupi firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan ajari kami juga, agar kami bisa menyampaikannya juga kepada teman-teman kami, kepada anak-anak kami, kepada siapapun yang harus mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Yesus Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Shalom.